Kamu pengen jadi content writer, tapi bingung gimana caranya? Jadi kenalan dulu. Aku Desi dan saat ini aku bekerja sebagai content writer di perusahaan IT software yang ada di Yogyakarta. Jadi sebenarnya content writer itu apa sih? Content writer adalah penulis yang bertanggung jawab terhadap penerbitan konten secara online. Tujuan utamanya adalah mendatangkan traffic yang bisa meningkatkan penjualan produk. Semua informasi mengenai konten writer ini bisa mudah kamu dapatkan di internet. Jadi, di sini aku mau jelasin cara menjadi penulis konten ini langsung dengan praktek menulis di blog perusahaan tempat aku bekerja. Jadi, stay tune ya. Kali ini aku mau menulis dengan kata kunci pengertian one prestasi. Kata kunci ini sudah diriset sebelumnya, disesuaikan dengan traffic tinggi. Untuk riset kata kunci atau keyword akan aku bahas di video selanjutnya. Nah, aku langsung menuliskan judul. Tapi kalau kamu lagi nggak ada ide judul, kamu bisa ditulis belakangan kok. Untuk pengguna WordPress, kamu bisa memasangkan plugin daftar isi dan kodenya untuk memunculkan daftar isi ini adalah LWPTOC. Jangan lupa pakai buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, setelah itu kita bisa langsung menuliskan judul, H2 atau heading 2 atau babnya masing-masing. Cara ini bisa membantu kamu lebih mudah buat menulis karena nantinya kamu bisa tahu apa aja tuh yang mau ditulis. Nggak ada ketentuan sih harus berapa bab, tapi aku biasanya minimal 3 atau 4 bab gitu. Setelah itu kamu bisa menuliskan subbab atau heading 3 atau H3 untuk setiap babnya. Jadi tuh misalnya tuh ada judul terus ada subbabnya itu. Jadi kamu bisa pakai itu. Nah, dengan kamu udah isi setiap, heading 2 dan heading 3 ini, kamu bisa lebih mudah dalam menulis menulis nantinya. Jangan lupa juga kamu atur tampilannya menjadi heading 2 dan heading 3 pakai, fitur yang ada di WordPress ini. Nah, setelah proses mengisi bab selesai atau heading selesai, selanjutnya adalah menulis bagian pembuka artikel. Salah satu aturan SEO yang penting buat dipahami adalah pada paragraf pertama wajib ada kata kunci. Jadi di artikel ini paragraf pertama harus ada pengertian one prestasi. Nah, dalam penulisan artikel SEO ini, aku setiap satu kalimat harus enter karena mengikuti user site ini yang nggak suka kalimat panjang-panjang. Jadi tuh misalnya satu kalimat itu langsung enter nggak pakai 2 kalimat gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak ada ketentuan ya harus berapa paragraf pembukanya, tapi biasanya aku minimal 3 sampai 4 paragraf. Dan di paragraf pembuka akhir jangan lupa kasih CTA atau call to action untuk agar pembaca tuh mau baca sampai selesai gitu. Setelah itu kamu bisa nulis sesuai heading 2 dan heading 3 yang telah dibuat sebelumnya. Dalam menulis heading 2 dan heading 3 ini nggak ada juga panduan pasti. Misalnya kamu harus dari pengertian terlebih dahulu dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, nggak ada sih itu. Tapi biasanya perusahaan punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang langsung ke to the point sesuai judulnya, ada yang juga dia terstruktur dari pengertiannya dulu, terus kayak jenis-jenisnya dulu gitu. Jadi disesuaikan ada aja dan kalau kamu butuh pertanyaan bisa langsung tanya ke kayak tim leadernya gitu. Lalu sumbernya ini dari mana sih? Sebelum menulis kamu wajib riset terlebih dahulu, untuk bagian mana yang mau ditulis. Nah, baru setelah itu kamu bisa menulis dari hasil riset itu dengan gaya bahasamu sendiri. Oh iya, dalam menulis artikel SEO ini ada batas berapa kali kata kunci boleh ditulis atau boleh muncul. Jadi misalnya nih kebanyakan jadi ketika kebanyakan kata kuncinya itu bakal membuat penilaian SEO menjadi merah, sedangkan kalau kita sesuai, itu bakal kata penilainya SEO itu bakal ijo gitu. Kalau aku sih biasanya diakali pakai sinonimnya, misalnya gaji karyawan bisa diganti-ganti pakai gaji pekerja atau upah karyawan. Nah, jadi tuh dalam misalnya 100 kalimat, itu tuh 100 kata itu tuh bisa yang kata kuncinya tuh bisa diganti menjadi yang mirip gitu. Misalnya dalam 100 kata itu cuman ada, eee, sera dibatasi kayak 10 atau 5 gitu. Setelah menulis
Isi artikel di akhir aku biasanya buat kesimpulan. Tapi ini juga bisa diganti dengan penutup atau aturan sesuai perusahaan tempat kamu kerja. Kalau di blog aku biasanya sesuka hatiku ya, karena nggak ada ketentuan pasti gitu kan. Kesimpulan ini isinya rangkuman pembahasan artikel dan di akhir jangan lupa dikasih CTA atau call to action agar pembaca tuh mau menggunakan produk perusahaan. Karena ini kan tujuannya adalah penjualan produk perusahaan kan. Jadi gimana caranya tuh kalian bisa menarik orang untuk membeli produk tersebut gitu. Dia juga bisa ditambah dengan kayak klik di sini atau klik tautan ini agar nantinya kalau tertarik tuh bisa langsung ditujukan ke halaman utama dari website. Setelah penulisan selesai, bukan berarti pekerjaan selesai ya. Kenyataannya penulis artikel itu nggak cuma nulis, tapi juga harus memenuhi aspek-aspek SEO lainnya. Salah satunya adalah memberikan internal link. Internal link ini merupakan tautan ke website yang sama. Jadi, misalnya nih, aku menulis artikel di Gajah ini. Jadi, aku juga memberikan artikel lain, memasukkan link dari tulisan yang pernah ditulis di Gajah ini ke dalam artikel yang sedang aku tulis gitu. Jadi, aku mencari artikel yang pernah aku ditulis di website yang sama untuk ditautkan di artikel yang sedang aku tulis. Biasanya ini ditulis dengan kayak ada baca juga atau selengkapnya gitu. Bisa juga kalau emang ada kata yang kayak ada frasa atau kata yang sesuai gitu, bisa langsung ditautkan di situ. Nah, semakin banyak internal yang diberikan, maka semakin bagus. Pemberian internal link ini juga bisa berdampak baik bagi website dan artikel yang saling memberi. Jadi ketika misalnya nih artikel A memberi link ke artikel B, nah ini bisa membantu artikel B untuk bisa naik. Setelah memberikan internal link, apakah tugas selesai? Belum dong. Masih banyak step-step lainnya dan salah satunya adalah memberikan gambar di artikel. Pemberian gambar ini juga melalui proses yang panjang. Kalau di perusahaan tempat aku kerja, untuk gambar utama dibuatkan tim desainer grafis. Sedangkan pendukungnya kami buat di Canva. Untuk ukurannya aku biasanya 1000 kali 600. Tapi ukuran ini juga disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Misalnya kayak perusahaan tempat bekerja ada ukuran sendiri nah bisa mengikuti tersebut. Setelah gambar dibuat di Canva, jangan lupa memperkecil ukuran gambar dengan mengubahnya menjadi format WebP dan juga jangan lupa dikompres. Memperkecil ukuran gambar ini dilakukan agar website tidak terlalu berat. Untuk aplikasinya kamu bisa pakai aplikasi apa saja. Tapi aku pakai GIMP dan juga 11 zone atau 11 zone ya. Bisa juga pakai I love IMG, tapi untuk WebP dia nggak bisa. Setelah selesai, selanjutnya mengupload gambar ke dalam artikel. Nah, jangan lupa juga diberi alt sesuai kata kunci. Biasanya untuk SEO alt ini juga ada batasannya. Jadi aku selalu sisain satu alt untuk kata kunci yang beda agar penilaian SEO tetap hijau. Misalnya nih di artikel pengertian prestasi, aku pakai frasa pelanggaran perjanjian di salah satu alt gambar. Setelah itu, bisa diisi tag artikel. Ini bisa ditulis isi dari artikel dan juga identitas dari brand. Misalnya, kayak di tempatku ini software HRIS, software viral, dan lainnya. Selanjutnya bisa diisi meta deskripsi. Buat kamu yang belum tahu apa itu meta deskripsi adalah ringkasan yang bakal muncul di laman Google. Jadi kamu harus membuat yang menarik dan mengandung call to action untuk membaca artikel ini. Kalau penulisannya sudah sesuai panduan SEO, maka skor SEO akan hijau. Setelah penulisan meta deskripsi, bisa dicek kembali melalui preview artikel. Terakhir, jangan lupa kasih link bolak-balik dari artikel yang sudah di-link ke artikel ini. Nah, penulisan artikel sudah selesai dan bisa dipublish. Kalau di tempatku untuk publish dilakukan oleh tim leader.